Dan selanjutnya teman-teman, orang musyrik pada masa Nabi Muhammad SAW menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai pemberi syafaat. Musyrik pada zaman sekarang dijadiin yang diminta langsung, coba. Dianggap yang diminta itu bisa mengabulin doanya dia. Pohon ini berikan aku kesehatan. Iya kan? Warung baksoku biar laku. Terus nanti tanah kuburannya dibawa. Atau batang pohonnya dicungkil. Atau kalau batu centong kuah baksonya diserokin di situ. Zaman sekarang malah minta langsung tuh. Kalau zaman dulu ini cuma perantara kok, makelar doang. Sekarang lebih parah, langsung mintanya ke situ, nggak pakai ini lagi, nggak pakai perantara lagi. Poin selanjutnya, orang musyrik pada masa kini menganggap ibadah kepada orang soleh termasuk bentuk menunaikan hak orang soleh tersebut, dan tidak beribadah kepada orang soleh termasuk bentuk menghinakan mereka. Hal ini nggak ada pada orang musyrik zaman dulu. Jadi kalau kita nih, kita nggak mau nih pergi ke makam wali ini, kau menghinakan ya, kau merasa lebih soleh ya, lebih alim daripada yang meninggal ini ya. Tuh digituin tuh. Kau udah berapa tahun nih nggak ikut wisata religi sama kita nih. Berarti emang kamu lebih mulia daripada dia yang dikubur. Apa kamu lebih mulia? Kamu nggak mau Kamu menghinakan mereka, nggak mau minta sama mereka yang udah meninggal. Padahal mereka soleh loh. Nah, itu tuh zaman sekarang tuh. Hal ini nggak ada pada orang musyrik zaman dulu. Yang selanjutnya, seperti kita belajar tentang tauhid uluhiyah, ya kan? Dan tauhid rububiyah dan asma wa sifat, kita tahu bahwa syirik yang terjadi pada masa silam adalah syirik pada uluhiyah, yaitu di mana mereka menyembah Allah dan juga mereka menyembah sesembahan selain Allah. Jadi uluhiyahnya, tauhid uluhiyahnya nggak ada. Tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Itu tauhid uluhiyah tuh. Dan tidak ada sesembahan selain Allah. Itu tauhid uluhiyah. Sedangkan orang musyrik, mereka meyakini bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Tapi itu tauhid rububiyah aja. Mereka percaya tauhid rububiyah. Tapi tauhid uluhiyahnya nggak ada. Nah itu kesyirikan mereka. Sedangkan kesyirikan pada zaman sekarang, ya rububiyah, ya uluhiyah, ya asma wa sifat. Ada loh yang nggak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit, ya kan? Anda tanya coba, apa kata orang-orang yang yang bilang bahwa bumi itu terjadi karena dengan sendirinya, nggak ada yang nyiptain. Itu kan udah sesat tuh. Tauhid rububiyahnya gimana coba? Nggak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Dia pikir bumi tercipta sendiri. Mereka mengatakan manusia itu evolusi dari monyet. Gimana ceritanya coba? Itu kan nggak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Yang masih percaya sama teori Darwin itu bisa dinyatakan sesat. Darwin menyatakan bahwa apa? Manusia evolusi dari monyet. Orang di Quran Allah bilang kok, aku ciptakan jin dan manusia. Nggak ada satupun yang menjelaskan manusia itu dari monyet, nggak ada. Terus mau percaya sama Darwin? Tauhid rububiyahnya tuh bermasalah jadinya. Makanya yang belajar hati-hati. Konsep-konsep ilmu itu banyak yang menyimpang juga dari ajaran agama. Yang selanjutnya, orang musyrik pada masa silam tidaklah meyakini ada yang menguasai dan mengatur jagat raya selain Allah. Adapun orang musyrik pada zaman ini meyakini bahwa selain Allah ada yang berkuasa dan mengatur sebagian tempat. Orang musyrik zaman dulu percaya bahwa seluruh dari ujung ke ujung yang mengatur tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang percaya tuh laut selatan yang ngatur Nyi Roro Kidul, laut mana lagi? Anda nggak tahu banyak tentang kayak gitu.
Iya kan? Ada lagi yang gunung ini penguasanya ini Prabu Siliwangi. Nanti yang sini bukan ya? Ya pokoknya gitulah. Nyai Blorong. Gimana lagi tuh? Ya pokoknya gitulah. Jadi masing-masing punya teritori sendiri tuh menurut orang musyrik pada zaman sekarang. Dan percaya tuh. Oh kita harus bikin sedekahan kata dia. Sesembahan. Biar nanti Nyai Roro Kidul nggak ngambek. Buang makanan ke laut. Mubazir. Masa ikan dikasih duren? Nggak cocok lah. Iya kan? Parah kan zaman sekarang kan? Masih ada 2 lagi kok. Itu semoga makin yakin ya bahwa kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah. Dan karena parah dan lebih berbahaya, kita harus lebih belajar. Karena yang berusaha menyesatkan kita tuh banyak. Orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang kita pikir dulu dia selalu pakai baju putih-putih loh, rajin ibadah. Ternyata dia ngomong begitu. Orang yang kita lihat waktu kita kecewa nih orang soleh nih. Tapi pas kita ngobrol, pas udah dewasa dan kita udah belajar, kok ngomongnya gitu ya? Kok dia ngajak anak ke sini ya? Kalau kita udah belajar, kita harus tahu. Jangan diikutin kalau emang salah. Malah kita nasihatin, kita ingkari kemungkarannya. Yang selanjutnya, orang musyrik dahulu masih mengagungkan syariat Allah. Contohnya mereka masih mau bersumpah tuh dengan nama Allah. Sedangkan orang musyrik pada zaman kini tidak mau mengagungkan Allah dan syariatnya sama sekali, ya kan? Dengan menggunakan hukum di atas hukumnya Allah, berarti dia sudah tidak mau mengagungkan Allah dan syariatnya dan merasa ketentuan dia lebih baik dan bahaya, teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu bentuk pembatal keislaman. Meyakini ada hukum yang lebih tinggi di atas hukum Allah. Itu juga kita harus pelajari itu pembatal-pembatal keislaman. Mungkin bisa jadi pembahasan kita selanjutnya insya Allah. Yang ke-9, orang musyrik pada masa silam mengharap kepada sesembahan mereka agar urusan dunia mereka ditunaikan. Adapun orang musyrik pada masa kini bukan meminta urusan dunia saja, namun juga untuk urusan akhirat. Tuh, orang musyrik pada zaman silam cuma minta buat urusan dunia tuh. Karena mereka tahu urusan akhirat tuh Allah yang nentuin. Urusan dunia mereka kayak perang itu kan Zatu Anwat kan, gantung-gantungin. Itu kan buat perang tuh, nyari keberkahan, biar menang perangnya. Kan urusan dunia perang. Tapi orang musyrik zaman sekarang bahkan minta masuk surga tuh sama pohon, sama dukun. Bukan cuma minta menang tender, bukan cuma minta cantiknya permanen, bukan. Tapi juga minta, Mbah Dukun jadikan aku masuk surga. Jauhkan, ampuni aku. Itulah parah. Makanya kita harus terus belajar. Jangan pernah merasa, udah pernah baca nih buku ini. Udah pernah belajar nih Qawaidul Arba. Nggak mau bahas lagi. Jangan. Kita belajar terus, ulang. Nggak akan pernah rugi. Karena apa? Kalau kita bahas terus, insya Allah makin kuat gitu pemahamannya. Kalau pemahaman makin kuat, diri kita tuh makin bisa, Allah izinkan, dengan izin Allah ya tentunya, makin bisa berhati-hati. Karena zaman sekarang kita harus lebih hati-hati. Dan teman-teman, kalau zaman dulu orang mau berbuat syirik, dia mesti pergi tuh. Dia mesti pergi ke pohon, ke batu, ke kuburan. Zaman sekarang, kesyirikan bisa masuk ke rumah. Bisa lewat TV, nyetel acara-acara yang syirik. Bisa lewat handphone, nonton acara kesyirikan, ramalan bintang. Gitu loh teman-teman. Makanya kita perlu belajar. Nah, poin terakhir atau kesimpulannya pembahasan kita kali ini. Jadi kesimpulan 4 kaidah dalam Al-Qawaidul Arba. Yang pertama adalah orang musyrik juga
sebaiknya dihafal ya ini ya, biar kita bisa makin kuat pemahamannya. Enggak banyak kok. Yang pertama, orang musyrik juga mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Namun ternyata itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam sampai mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah tuh. Jadi yang poin pertama, orang musyrik juga mengakui bahwa Allah sebagai pencipta ya, tapi tetap aja diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang musyrik tidaklah meminta kepada Allah, tidaklah meminta kepada sesembahan mereka secara langsung, namun mereka menjadikan sesembahan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai pemberi syafaat. Itu poin kaidah yang kedua ya. Kaidah yang ketiga, orang musyrik memiliki sesembahan yang beraneka ragam, sehingga yang disebut kesyirikan bukan hanya sebatas patung atau berhala. Bukan cuma sebatas itu. Karena menyembah orang soleh juga termasuk kesyirikan. Sampai dia datang diciumi kakinya, ya kan, sujud-sujud. Itu juga kesyirikan loh. Nyembah-nyembah. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Dan kaidah yang keempat, orang musyrik pada zaman ini lebih parah daripada pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada zaman itu orang-orang musyrik yang tingkat kesyirikannya lebih rendah pada zaman sekarang diperangi oleh beliau tanpa pandang bulu, mau menyembah patung, menyembah orang soleh, malaikat, nabi. Itu juga diperangi. Jadi orang yang berbuat syirik pada zaman Nabi Muhammad SAW itu diperangi semua. Apalagi zaman sekarang yang lebih parah, dan kita harus berhati-hati. Nah, sekian pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan kitab ini ada sedikit tambahan untuk mengingatkan kita yang sudah belajar bahwa ilmu ini, dengan kita belajar tentang tauhid, kita belajar mengetahui apa itu tauhid, kita mengetahui apa itu syirik, kita harus dengan bertambahnya ilmu kita ini, insya Allah ya, semoga Allah jaga dan Allah berikan hidayah kepada kita semua insya Allah. Jangan lupa teman-teman, kita harus menghiasi diri kita dengan amal. Ilmu yang kita miliki atau yang kita dapatkan hari ini, atau yang kita sudah ikuti ini berapa lama ya? Ada 2 bulan? Enggak ya? Ada ya 2 bulan ya? Ilmu yang kita dapat sepanjang 2-3 bulan ini, kita harus hiasi diri kita dengan amal. Karena amal itu merupakan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu bila amal kasajaro bila samar. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ngeranggas saja gitu, kering. Nggak ada faedahnya. Nah, sekarang kita belajar, bagaimana sih tandanya ilmu yang bermanfaat itu? Yang pertama, kalau kita mau tahu ilmu kita udah bermanfaat apa enggak, sekarang kita ambil pulpen sama kertas ya, kita tandai nih. Cuma cukup aja centang sama silang aja, centang sama silang. Sekarang kita tanya sama diri kita, sejauh mana kita telah memiliki tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Yang pertama Anda tanya, apakah kita sudah mengamalkannya? Tulis di kertas, centang sama silang. Yes atau no. La atau naam, bebas deh mau yang mana. Atau apa? Bahasa Jawa apa? Nje. Nje ora. Boleh juga nje atau ora. Pertama, kita udah mengamalkannya belum? Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kita ini udah jadi orang yang nggak suka dipuji dan tidak menyombongkan diri kepada manusia atau orang lain nggak? Atau kita masih senang dipuji? Ora atau nj. Ini ada 6 poin. Nanti kita hitung mana yang paling banyak kita. Yang selanjutnya, kalau kita semakin belajar, sudah semakin tinggi belum rasa tawadu kita? Setiap kali bertambah ilmu, tawadu itu kita semakin merasa rendah, makin merasa masih kurang ilmunya, semakin merasa perlu belajar. Makin merasa masih bodoh, atau kita makin merasa, "Wes, gue udah pinter nih, lo semua belum belajar kan kitab Muslim tetapi musyrik, gue udah kalah lo semua." Kita yang mana tuh? Kita udah semakin tinggi nggak rasa tawadunya?
Yes atau no nih, yang selanjutnya. Sudahkah kita menghindari sifat ambisius terhadap jabatan, popularitas, dan dunia? Jadi kalau kita belajar nih, kita tanya sama diri kita, Anda ini belajar pengen terkenal kah, pengen disebut ustadz kah, pengen disebut habib kah, pengen populer kah di Instagram, pengen banyak kah like-nya di Facebook? Tanya sama diri kita. Yang selanjutnya, apakah kita sudah menghindari klaim sebagai ulama? Bahaya nih teman-teman. Termasuk Ana juga, nasihat buat Ana ini. Kita ini belajar sama-sama. Nggak ada yang lebih pintar. Bahkan teman-teman mungkin lebih pintar daripada Ana. Kita ini belajar sama-sama. Cari ilmu sama-sama. Moga Allah berikan keberkahan sama ilmu kita ini insya Allah. Kita belajar biar bisa, oh dia udah belajar, ayo kita panggil Ustadz aja. Dan Ana setuju, oh iya, jadi gini ya, menurut Ustadz, udah menyebut dirinya Ustadz sendiri. Iya kan? Atau semenjak Ana jadi ulama, wah ngeri banget. Enggak, kita harusnya makin tawadu, makin rendah diri. Kita bukan siapa-siapa kok. Kita mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Kita nggak nyari popularitas, teman-teman. Kita nyari ilmu biar bisa diamalin. Dan yang keenam, berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Dan hati-hati jangan sampai mencela mereka. Kita harus selalu merasa diri kita berprasangka buruk gitu. Jangan kita berprasangka buruk sama orang lain, berprasangka baik sama diri kita sendiri. Itu yang kemungkinan terjadi tuh. Kita udah berprasangka buruk belum sama diri kita? Wah, lu masih kurang ibadahnya, lu masih kurang belajarnya. Lu masih kebanyakan main, kebanyakan ngopi-ngopi, kebanyakan main sepeda, kebanyakan goes nih, goes seharian. Atau mancing, atau kebanyakan lihat YouTube. Atau sibuk belanja dari Sabang sampai Merauke, mungkin sampai Amerika. Iya kan? Dan teman-teman, kita juga mesti menunaikan zakat ilmu. Bingung kan zakat ilmu apa? Caranya itu dengan menyampaikan kebenaran. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita mesti lakuin tuh. Tapi dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Mengajarkan ilmu atas dasar kecintaan. Kecintaan memberi manfaat, memanfaatkan jabatan untuk kebaikan. Dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dalam menghadapi berbagai musibah dalam kebenaran dan kebajikan. Tuh teman-teman. Jadi kita nih, kalau misalnya udah belajar gitu, kita harus tunain tuh, kita harus ngajarin juga ke yang lain. Tapi kita harus mempertimbangkan. Jangan mentang-mentang udah belajar terus lihat ibunya lagi nyuci keris, mama syirik nih ya. Mama masuk neraka nih, mama kekal di neraka nih. Mentang-mentang baru belajar nih kita muslim tapi syirik. Lihat ibunya lagi di dapur, lagi nyuci keris, mama syirik ya. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan mama yang syirik ini. Wah, gak nanya tuh sama mamanya tuh. Padahal kalau nanya, nak kok, terus ibunya bilang, nak kok kamu bilang aku berbuat syirik? Ini aku lagi nyuci keris kok, buat ngupas bawang. Iya kan? Kerisnya buat ngupas bawang, kenapa jadi syirik? Kan gitu. Makanya kita jangan memang fitnahnya para penuntut ilmu tuh di situ. Ujiannya tuh. Ketika udah mulai tahu sedikit, mulai merasa kok yang lain lebih nggak tahu ya daripada gue ya. Wah, ini harus didakwahin nih. Wah, ini melakukan perbuatan kesyirikan nih, atau wah ini nggak ada tuntunannya. Ayo kita bongkar nih masjidnya nih. Nggak boleh kayak gitu. Kita nasihatin dengan baik, apalagi dengan yang tetua, bawain makanan, sopan, tunjukin akhlaknya yang baik gitu. Karena akhlak juga merupakan buah dari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu akan membuat dia makin berakhlak, makin baik, makin sayang sama keluarga.
makin makin taat ibadahnya. Itu kalau orang berilmu tuh makin gitu. Bukannya makin tajam lisannya, makin sombong sama orang lain, makin merasa benar sendiri. Karena gini, dakwah itu memang harus ada strateginya dan nggak bisa langsung kucruk-kucruk, mentang-mentang baru baca buku langsung turun. Enggak, kita harus belajar uslub dakwah, caranya gimana, ke keluarga gimana, ke orang tua gimana, ke anak gimana, karyawan. Makanya ada aliran juga yang baru hijrah atau baru tobat, langsung besoknya suruh dakwah, langsung keliling ketok-ketok rumah, ayo ini. Padahal baca kitab nggak bisa, tahu ini nggak tahu, kan bahaya. Belajar harus belajar dulu, terus ada gurunya yang jelas ilmunya. Jangan ngambil guru dari YouTube, Ustadz YouTube jadinya. Ustadz A, Ustadz B, semuanya dicampur. Jadi bingung sendiri dia. Ustadz A boleh, Ustadz B nggak boleh, Ustadz C tengah-tengah. Nanti Ustadz A boleh lagi. Iya kan? Enggak, kita harus lihat. Tadi jangan sampai taklid. Kita harus tahu, kita harus mengamalkan sesuatu harus tahu dalilnya. Oh, Anda mau piara kumis, ada dalilnya nggak ya misalnya? Oh, ternyata dalilnya dari Nabi Muhammad SAW nggak boleh piara kumis, yang disuruh piara jenggot. Anda piara jenggot, gitu. Dan masih banyak amalan-amalan lain yang berbuah pahala. Ada buku yang namanya 1000 amalan sunnah sehari-hari. Sehari, bukan setahun, bukan. 1000 amalan sunnah sehari-hari. Yang ada ganjarannya tuh. Ngapain kita ngerjain yang belum ada tuntunannya? Yang ada ganjarannya jelas-jelas saja kita belum kerjain semua. Banyak tuh. Dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh. Bersiwak, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa masuk rumah, keluar rumah, doa pakai baju, doa copot baju, doa berkaca. Banyak tuh. Itu dari doa, belum lagi amalan-amalan lain. Kita sebagaimana umat Nabi Muhammad SAW, salah satu kewajiban kita mencintai beliau SAW adalah dengan mengikuti tuntunannya. Enggak ribet kok. Yang ribet malah nggak ngikut tuntunannya, yang ribet, bingung soalnya. Yang ini suruh gini, ngikut. Yang ini suruh gitu, ikut. Ntar pas yang dua-duanya bentrok nih, waduh yang mana nih? Bingung. Nggak ada rujukannya. Pemahamannya jadi bingung. Jadi akhirnya apa? Ngajinya ngikut hawa nafsu aja. Oh, kayaknya hawa nafsu ana benerin yang ini. Nggak bisa. Kita belajar harus sesuai tuntunan. Tuntunannya A, kita kerjain A. That's it. As simple as that. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa diketik aja di chat. Kita lanjutkan lagi nggak nih? Mau kitab apa nih? Anda juga belum milih-milih juga sih. Belum, masih belum ada perkiraan. Makanya kalau misalnya ada saran-saran, oh iya, by the way, bisa follow juga Instagram Dahabaib biar kita bisa bisa kita komunikasi, bisa saling ngingetin jadwal kajian, biar nanti kalau misalnya agak ada jarak liburnya bisa tahu agenda berikutnya gitu, jangan sampai ketinggalan insya Allah. Ada yang mau didiskusikan nggak? Kita fikih. Kalau fikih banyak dan itu pembahasannya juga kemarin kita bahas fikih sholat, fikih wudhu sama toharo ya. Fikih toharo sama fikih sholat kemarin, sama tayamum nih.
Baik, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, mungkin kita akhiri sampai di sini. Apa ini? Oh, Rohikil Maktum mau bahas Sirah Nabawi. Boleh aja sih, biar nanti bisa lebih lebih mengenal ya, mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad SAW biar lebih lebih tahu gitu sejarahnya, lebih cinta. Jadi kan seperti banyak kan orang di luaran sana yang bilang, "Ana cinta Nabi, ana sayang Nabi, ana pengen di sampingnya." Tapi nggak tahu tuh Nabi Muhammad SAW hidupnya gimana, ciri-ciri fisiknya gimana. Kan bahaya, mau di sampingnya samping mana coba? Kalau nggak tahu yang kayak apa. Nanti aku di sorga pengen di samping Nabi Muhammad SAW. Tahu sejarahnya aja nggak tahu. Tahu sifatnya, tahu ciri-ciri fisiknya aja nggak tahu. Makanya perlu tuh belajar juga tuh. Ya moga Allah mudahkan gitu buat belajar lagi. Setuju Basiro ya. Ya nanti kalau bisa kasih saran mungkin bisa bisa di Instagram ya. Takutnya nanti kepanjangan di sini. Kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah berikan keberkahan. Terus kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu dan ingat, bagi yang sudah dapat ilmunya, coba diamalkan dan coba bermanfaat buat orang lain. Dan terus juga menuntut ilmu, jangan sampai berhenti karena sangat merugi bila hari-hari kita kosongkan dari ilmu dan cuma kita isi dengan hal-hal yang mubah bahkan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan seperti itu. Semoga Allah berikan keberkahan majelis ilmu kita dan berikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa khusus majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu di pertemuan berikutnya.